Terima kasih Anda kembali bersama kami. Proses pencarian dan juga evakuasi pendaki Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang menjadi korban erupsi masih terus berlanjut. Selain mengevakuasi korban tambahan, tim SAR gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar Cadas Merapi. Dari keterangan Kasih Ops Basarnas kelas A Padang, Sumatera Barat, ada 8 korban meninggal dunia yang berhasil dibawa ke Rumah Sakit Bukit Tinggi. Sementara itu, ada 10 korban meninggal dunia yang masih dalam proses evakuasi dari posko ke rumah sakit untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim DVI. Sejak pagi, petugas kembali menggelar operasi SAR untuk mengevakuasi korban. Total, ada 23 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kendala di lapangan hari ini adalah untuk kendala di lapangan selama proses SAR berjalan. Pada saat tim kita melakukan evakuasi, Gunung Merapi mengeluarkan masih beraktivitas dan masih mengeluarkan erupsi, sehingga menghambat proses evakuasi bagi teman-teman kita yang di lapangan. Ada berapa jalur Pak untuk jalur evakuasi ini Pak? Untuk jalur yang digunakan untuk evakuasi ini ada 3. Yang pertama Sukoharjo 1 di pintu gerbang, dan yang ketiga ini yang kita pakai adalah jalur Trabas. Jalur Trabas ini untuk penghematan waktu dari 1 jam. Pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi korban masih dilakukan, dan untuk mengetahui informasi selanjutnya kita akan terhubung dengan Bapak Indra Nurman, orang tua dari salah satu korban yang selamat asal Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Ya Pak, bagaimana kondisi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, bagaimana kondisi korban, maksud kami anak Bapak yang menjadi korban dalam letusan Gunung Merapi Pak? Kondisinya saat ini Pak. Ya, pertama Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kami mengucapkan puji syukur Pak kepada Allah Subhanahu wa taala tentang anak kami. Memang suatu keajaiban bagi kami Pak. Anak kami ini bisa diselamatkan dari erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Ya, alhamdulillah anak kami selamat Pak atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari doa kawan-kawan kami, doa warga, doa masyarakat seluruh Indonesia Pak. Alhamdulillah anak kami selamat Pak. Ya. Oke, Pak Indra, kapan anak Pak Indra ini melakukan pendakian, dan apakah sebelumnya tidak ada larangan untuk mendaki? Ya, kalau anak saya itu kalau dari Pekanbaru Pak, dia berangkat hari Jumat, minta izin ke saya mau jalan ke Sumatera Barat. Informasi dia mendaki itu hari Sabtu sekitar jam 4 sore Pak. 4 sore. Dan 4 sore Pak, dia mendaki. Cuaca waktu itu bagus. Larangan dari Bukit Tinggi tidak ada Pak, karena waktu itu cuaca bagus. Pak Indra, nama putra Anda siapa Pak? Nama putra saya Pak Muhammad Arbi Muharman Pak. Muhammad Ardi ya Pak ya. Kalau ya Arbi Muharman. Arbi sekarang kondisi seperti apa Pak? Apakah ada luka bakar begitu Pak? Ya Pak Arbi, Bapak Indra, Arbi sekarang kondisinya seperti apa Pak? Kalau kondisinya sekarang ya alhamdulillah sudah mulai membaik Pak. Memang penanganan dari seluruh tim yang ada di BSKD, Polri, TNI, dan semuanya Pak, dari kesehatan, di PFO, alhamdulillah baik Pak. Sekarang kemarin udah dioperasi Pak, kebetulan tangannya ini patah Pak yang ini, dan juga di perutnya ada koyak, udah dioperasi kemarin hari Selasa Pak, sekitar jam 11 sampai jam setengah 3 di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, dan kondisi sekarang udah bisa minum dan Alhamdulillah. Oke, Pak Indra, dengan siapa saja anak Pak Indra melakukan pendakian? Mungkin berapa orang dan berapa yang akhirnya selamat? Ya Bu, dari kelompok dia tuh Bu ada 7 orang. Ya alhamdulillah 3 orang kawannya ini ada Pak Rido tuh di situ Pak, dan Pak Adit, dan anak saya, dan ada kawannya lagi yang 4 orang tuh ya mungkin ya masyarakat Pak sudah almarhum. Ya. Berarti 4 orang yang dari kelompok dari Arbi ini, ada 4 orang yang
meninggal, dunia. sementara 3 lainnya selamat, Iya. termasuk anak Bapak ya? Iya Pak. Iya, salah satunya saya Bu. Ya, kalau dari Arbi sendiri ini memang sudah biasa ya Pak ya mendaki gunung begitu Pak? Kalau dari saya dia belum nih Pak, karena kawan-kawan ini belum biasa mendaki. Cuma ada satu kawannya yang di Bukit Tinggi udah biasa dia mendaki Gunung Merapi itu Pak. Jadi sebelum mereka pergi itu, karena kawan yang di Bukit Tinggi itu udah sampai 3-4 kali ke Gunung Merapi. Jadi semua peralatan yang mereka tuh udah lengkap Pak, tidak ada masalah lagi. Baik. Memang sampai di Gunung Merapi itu bencana erupsi itu secara tiba-tiba Pak, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Berarti tidak diprediksi sebelumnya ya, dan anak Bapak baru Iya. pertama kali ini mendaki ke sana ya? Iya, dia mendaki itu, sebelum mendaki itu biasanya itu diperiksa kesehatannya Pak semuanya. Ya alhamdulillah semuanya sehat sebelum mendaki Pak, tidak ada masalah. Iya, baik, terima kasih Bapak Indra. Kami di redaksi mendoakan semoga Arbi segera pulih kembali Pak dan dapat berkumpul bersama keluarga. Terima kasih atas waktunya Bapak Indra. Iya. Selamat beraktivitas kembali Pak Indra. Oke, dan kita akan ke informasi berikutnya pemirsa, di mana erupsi Gunung Merapi membawa cerita mendalam bagi korban yang selamat. Ya, besarnya erupsi yang terjadi hingga mengakibatkan puluhan pendaki yang saat itu sedang mendaki Gunung Merapi menjadi korban. Erupsi Gunung Merapi membawa cerita mendalam bagi sejumlah korban yang selamat. Sebagian besar dari korban mengalami luka bakar serius hingga patah tulang. Betapa dahsyatnya erupsi yang terjadi hingga mengakibatkan puluhan pendaki yang kala itu sedang mendaki Gunung Merapi menjadi korban. Hingga kini tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri serta dibantu masyarakat terus berupaya mengevakuasi para pendaki yang masih berada di puncak Gunung Merapi. Sedikit mengenal Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan gunung api paling aktif di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Gunung Merapi memiliki tinggi 2.891 mdpl. Gunung Merapi adalah tipe gunung stratovulkanik, artinya tubuh gunung dibangun oleh akumulasi hasil letusan yang terjadi. Karakter letusan Gunung Merapi merupakan eksplosif dan efusif dengan masa istirahat 4 tahun. Aktivitas Gunung Merapi pertama kali terjadi pada 1807 dan mengeluarkan abu vulkanik. Sejak tahun 1807 hingga akhir 2023 ini, Gunung Merapi telah mengalami aktivitas vulkanik sebanyak lebih dari 50 kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana polisi memanggil kembali Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Firly penuhi panggilan dan juga datang ke Barreskrim Polri pagi tadi. Ini adalah pemeriksaan kedua Firly dengan status tersangka kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi terkait mentan SYL. Firly tidak memberikan keterangan apapun ketika tiba di Barreskrim dan langsung masuk. Firly sebelumnya telah diperiksa perdana pada 1 Desember lalu. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli.